Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Marilah kita bersatu teduh sejenak. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 110 ayat 1 sampai 2. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 658 ayat 1. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini
dari hukum Taurat ke-5 hingga ke-10, begini bunyinya. Hukum Taurat ke-5, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 418 ayat 3 sampai 4. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 459 ayat 4. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari kitab Mazmur 34 ayat 1 sampai 8. Kita baca secara bergantian. Dari Daud,
Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 398 ayat 1 sampai 2. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 1 sampai 2. Jika aku ikut Tuhan
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ke-11 setelah Trinitatis, pada hari ini 11 Agustus 2024, marilah kita menerima kebenaran firman Tuhan yang terkandung dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah Anda melihat orang-orang yang baru saja pindah rumah? Mereka biasanya akan membawa barang-barang baru dan memulai mendekorasi rumahnya dengan semangat. Hari-hari pertama di rumah baru itu tentu sangat menyibukkan, karena mereka ingin membuat suasana yang nyaman dan mencerminkan kepribadian mereka. Hal yang sama juga terjadi bagi kita sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Ketika kita menerima Yesus Kristus dan menjadi ciptaan baru, kita pun dipanggil untuk meninggalkan hidup yang lama dan memulai hidup baru. Tuhan menginginkan kita untuk membereskan dan membuang segala sesuatu yang lama, untuk kemudian ditata ulang dan dihiasi dengan kebaikan, kemurahan hati, dan pengampunan. Segala perilaku yang mencerminkan kasih Kristus yang telah kita terima. Pertanyaan bagi kita, bagaimanakah Tuhan
menginginkan kita untuk memulai hidup yang baru, yang diperbaharui di dalam kasih-Nya. Inilah yang akan kita dapatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Saudara-saudari, kota Efesus pada abad pertama, tempat jemaat di Efesus hidup, merupakan pusat penyembahan berhala di wilayah Asia Kecil. Di sana berdiri kuil Dewi Artemis, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang menjadi pusat ritual dan praktik-praktik okultisme. Selain itu, Efesus juga merupakan kota yang makmur secara ekonomi, tetapi penuh dengan intrik politik dan persaingan. Dalam lingkungan yang syarat dengan kegelapan rohani dan budaya duniawi seperti itulah Rasul Paulus datang memberitakan Injil di kalangan masyarakat kota Efesus. Gambaran konteks kehidupan jemaat Efesus yang demikian membuat Paulus sangat menyadari betapa pentingnya mereka menerima nasihat untuk meninggalkan kehidupan lama dan memulai hidup baru dalam kasih Yesus Kristus. Inilah pesan yang sangat relevan bagi mereka dan juga bagi kita saat ini yang hidup di tengah budaya dunia yang semakin jauh dari kebenaran. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, jemaat di Efesus dipanggil untuk meninggalkan manusia lama dengan segala sifat dan praktik-praktik dosanya, dan mengenakan manusia baru yang telah dibaharui menurut gambar Sang Allah Pencipta. Paulus menekankan bahwa sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus hidup sesuai dengan panggilan itu. Kita saling membutuhkan dan harus memelihara persatuan. Mengapa? Karena jika tidak demikian, kita akan melemahkan dan merusak tubuh Kristus itu sendiri. Lalu Paulus memberikan perintah-perintah konkret bagi kehidupan baru dalam kasih Yesus Kristus. Pertama, menolak dusta tetapi berkata jujur di dalam ayat 25. Paulus memerintahkan kita untuk berkata-kata jujur dan meninggalkan kebohongan satu terhadap yang lain. Sebab kita adalah sesama anggota tubuh Yesus Kristus. Maka kejujuran dan ketulusan haruslah menjadi ciri khas kita. Hal itu juga kita bisa baca di dalam Kolose 3 ayat 9. Kita dipanggil untuk saling membangun dengan berkata benar, bukan menipu atau berbohong demi kepentingan diri sendiri. Yang kedua, mengendalikan amarah dan tidak berdosa. Sebagaimana terkandung dalam ayat 26 sampai 27. Jika kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Amarah memang tidak dapat dihindari, tetapi harus dikendalikan agar tidak membawa kita ke dalam dosa. Kita bisa baca di dalam Mazmur 4 ayat 5. Jangan beri kesempatan kepada iblis
untuk masuk dan menghancurkan hubungan kita. Amarah yang dikelola dengan benar dapat menjadi kekuatan untuk memperbaiki, bukan merusak. Yang ketiga, bekerja untuk memberi, bukan untuk mengambil. Sebagaimana terkandung di dalam ayat 28. Orang yang mencuri haruslah berhenti mencuri dan mulai bekerja dengan tangan sendiri supaya ia dapat memberi kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana juga kita bisa baca di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12. Tujuan kita bekerja harus untuk memberkati orang lain, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi pemberi, bukan hanya penerima. Yang keempat, berkata-kata yang membangun, bukan merusak. Sebagaimana terkandung di dalam ayat 29. Perkataan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, haruslah baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya diberkati. Sebagaimana juga kita bisa baca di dalam Yakobus 3 ayat 2 sampai 12. Kita dipanggil untuk saling menguatkan dan untuk saling mendorong, bukan merusak dan menjatuhkan. Ucapan yang bijak, penuh kasih dan kebenaran akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang kelima, menghindari kepahitan, amarah dan prasangka buruk. Terkandung di dalam ayat 31. Rasul Paulus melarang kita untuk memelihara kepahitan di dalam hati. Melarang untuk memelihara amarah, memelihara pertikaian dan prasangka yang buruk. Kita juga bisa baca nasihat itu di dalam Kolose 3 ayat 8. Semua itu harus dibuang jauh-jauh dan diganti dengan kemurahan hati, belas kasihan dan pengampunan. Efesus 4 ayat 32, Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Hanya dengan demikianlah kita dapat menjadi saksi Yesus Kristus yang sejati. Saudara-saudari, apakah yang menjadi dasar dan motivasi bagi kita untuk hidup baru dalam kasih Yesus Kristus? Jawabannya kita dapat temukan di dalam ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi, karena Allah telah mengampuni kita di dalam Yesus Kristus, maka kita memiliki alasan yang kuat dan kita pasti dimampukan untuk dapat saling mengampuni, saling mengasihi, saling membangun untuk menggenapi apa yang Tuhan kehendaki. Jelas bahwa kasih Kristus yang telah kita terima harus menjadi teladan bagi kita masing-masing untuk saling mengasihi, merangkul dan mengampuni satu sama lain. Saudara-saudara, inilah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Marilah kita terus bertumbuh dalam kasih Yesus Kristus
dan mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagi jemaat di Efesus yang hidup di tengah-tengah budaya penyembahan berhala dan kemakmuran ekonomi yang penuh persaingan, nasihat Rasul Paulus untuk hidup baru dalam kasih Kristus menjadi sangat penting dan relevan. Mereka perlu diingatkan untuk meninggalkan segala warisan hidup lama yang penuh dosa dan kegelapan, dan mulai menerapkan hidup baru yang didasarkan pada kasih Yesus Kristus. Demikian jugalah bagi kita saat ini, saudara-saudara. Kita juga hidup di tengah budaya dunia yang semakin jauh dari kebenaran, yang menuntut kita untuk semakin berjuang mewujudkan hidup baru dalam kasih Yesus Kristus. Teks khotbah ini menuntun kita untuk menerapkan kasih Yesus Kristus dalam hubungan kita dengan sesama umat Kristen, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, serta dalam sikap dan perbuatan dan perkataan kita sehari-hari. Namun tidaklah mudah untuk terus hidup dalam kasih Yesus Kristus seperti yang Paulus nasihatkan. Kita terkadang masih tergoda untuk kembali ke dalam hidup yang lama, yang penuh dengan kebencian, kemarahan, dan kejahatan. Teks khotbah ini mengingatkan kita bahwa kita harus menanggalkan diri dari hidup yang lama itu dan mengenakan manusia baru. Inilah bukti pertobatan dan keberadaan kita di dalam Yesus Kristus, sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah tantangan yang terus-menerus bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara, kita tidak berjuang sendirian. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa kita saling membutuhkan dan dipanggil untuk saling membangun dalam kasih Yesus Kristus. Rasul Paulus mendorong kita untuk saling menaruh belas kasihan dan saling mengampuni. Dengan saling membangun dan menguatkan satu sama lain dalam kasih, kita akan dapat bertumbuh bersama menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang erat, kita akan saling mendukung, saling menasihati, dan memampukan untuk hidup dalam kasih Kristus yang kian lama, kian nyata. Mari kita terapkan ajaran ini di dalam keluarga kita masing-masing, dan juga di dalam gereja kita, di ruang publik, di tengah masyarakat di mana kita berada. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang-orang yang telah diperbarui dalam Yesus Kristus, kita dipanggil untuk meninggalkan hidup yang lama dan mengenakan hidup baru dalam kasih Yesus Kristus. Kita harus menjauhi segala kebohongan, kemarahan, kecurangan, dan kejahatan, serta menggantikannya dengan kebenaran, saling mengasihi, dan saling membangun. Inilah panggilan yang Tuhan berikan bagi kita, orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkannya dari kuasa iblis, dosa, dan kebinasaan kekal, untuk memiliki hidup kekal di dalam surga. Janganlah kita tetap terpaku pada hidup lama yang penuh dengan dosa dan kebencian. Marilah kita menerima dan menerapkan hidup baru yang penuh dengan kasih, ampunan, dan kebaikan di dalam Yesus Kristus. Jadikanlah
kasih Yesus Kristus yang sudah dianugerahkan kepada kita masing-masing sebagai teladan dan dorongan untuk saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah membimbing kami untuk hidup dalam kasih-Mu. Kuatkanlah kami untuk meninggalkan hidup lama dan mengenakan hidup baru dalam Yesus Kristus. Bantulah kami untuk saling mengasihi, saling membangun, dan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon kiranya berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera-Mu selalu menyertai kami. Berkatilah hidup kami secara pribadi, secara keluarga. Kiranya kami memperoleh umur panjang, kekuatan, kesehatan, hikmat dalam kehidupan kami hari demi hari, supaya kami pakai semua itu untuk melayani Tuhan, mengerjakan segala pekerjaan yang berkenan bagi Tuhan. Dan pakailah hidup kami menjadi saluran kasih dan berkat-Mu di tengah keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, di dalam gereja kami, di tengah masyarakat kami. Berkati bangsa dan negara kami ini, kebenaran, keadilan, segala hal yang baik yang berkenan bagi-Mu, itulah yang menjadi kenyataan, realitas di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demi kemuliaan-Mu ya Bapa, dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 1 sampai 2. Ku berbahagia damai penuh sesudah Yesus pemilikku. Aku beroleh iman teguh, semua dosaku telah ditebus. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada taranya kuasanya, kemurahannya dan berkat-Nya. Pujilah Yesus selamanya. Jemaat dipersilakan berdiri. Pasrah diriku kepadamu, aku bahagia Kau milikku. Kau besertaku, menolongku, kalahkan dosa dan hasratku. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada taranya kuasanya, kemurahannya dan berkat-Nya. Pujilah Yesus selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan-Mu di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat
dan karunia yang kami peroleh darimu, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.